الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتياتي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم وبآيات القرآن علوم قرآن علوم الله فتيت فينا أخا الولد نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يالكنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتياتي رب العالمين يا مهيب الجود والكرم ولنا المعنى وخيف منا وخيف منا الله وكن وكني وكن وكني ولنا خير الأنام. Digelar ke acara ini yaitu tausiah yang alhamdulillah akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Rifki Al-Idrus dari Kuningan. Dimohon kepada Al-Habib di akhir ceramah nanti untuk menutupnya dengan doa. Ini permohonan dari Ketua DKM Bapak Haji Asep. Baiklah hadirin sekalian, kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Rifki Al-Idrus dari Kuningan. Untuk itu kepada Al-Habib, waktu dan tempat kami sediakan.
yang penuh dalam keberkahan kecuali semua diberikan hidayah oleh Allah. Tidak akan orang tersebut berfikir akan hadir di dalam tempat tersebut kecuali pikirannya diliputi kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan hati seseorang akan termaksud di dalamnya berkumpul, bermuajahah, menjalin silaturahmi dengan mengingat Allah di dalam majlis yang mulia dengan penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hajji di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan masyi kamal majma', tidak ada satu perkumpulan yang lebih mulia kecuali perkumpulan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan jika kalian ingin bertobat datanglah ke dalam majlis maulid yang dimana tobat kita pasti akan diterima oleh Allah. Jika kalian berdoa maka datanglah ke dalam majlis maulid di mana doa kita akan diijabah oleh Allah. Jika kalian ingin setiap hajat dikabulkan maka datanglah ke dalam majlis maulid, pastinya hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan bagi setiap seorang mukmin yang memiliki keterbukaan hati kepada Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa senang hadir dalam tempat ini
Jika hati setiap manusia yang bersalawat kepada Nabi tidak ada satu ikatan atau keterkautan getaran kepada Rasulullah, maka insya Allah mulai di malam ini Allah tambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa manfaat dari kita mencintai Rasulullah SAW? Allah yang menyatakan jika seseorang mencintai atau setiap hamba mencintai Nabi, pasti dia akan mendapatkan menggapai cinta kepada Allah. Barang siapa yang memuliakan Nabi, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghormati Nabi, pasti Allah akan berikan kehormatan bagi di dunia sampai di akhirat. Kita lihat guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, mereka didatangi, mereka diminta doanya, mereka dicium tangannya, mereka disanjung, dihormati oleh setiap makhluk. Kenapa? Karena mereka membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seseorang menjadi mulia kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Malam ini banyak yang lalai kepada Allah. Tapi syukur alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk datang di dalam majlis ini semata karena di dalam hati kita memiliki cahaya Nabi Muhammad SAW. Tidakkah beruntung setiap manusia yang mengikuti penuh dengan cinta kepada Rasul SAW? Abu Lahab yang kita kenal sebagai seseorang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW hanya bergembira satu waktu tatkala mendengar kabar daripada seorang budak yang menyampaikan bahwa saudara laki-lakinya telah memiliki keturunan seorang bayi laki-laki. Bergembira Abu Lahab dan Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kehormatan kepada Abu Lahab setiap hari Senin untuk diringankan daripada siksa kuburnya karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah tahu cara membalas budi bagi siapa yang mencintai Nabi, yang bergembira kepada Nabi. Allah akan memberikan kegembiraannya walau hanya sesaat dan seterus dan sampai matinya orang tersebut benci kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana kita orang yang beriman kepada Allah? Bagaimana kita yang memiliki cinta kepada Sayyidina Muhammad? Ya Allah, saksikanlah kami berkumpul di dalam majlis ini dengan penuh mahabbat Rasul, dengan penuh rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka ringankan siksaan kami kelak di yaumil qiyamah dan siksaan kami daripada alam kubur. Berikanlah kami keringanan karena modal kami hanya memiliki cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Teringat salah satu sahabat yang hanya memiliki satu pertanyaan kepada Rasulullah tatkala Nabi SAW menceritakan tentang kiamat dengan hiruk pikuk bagaimana keadaan kiamat. Satu sahabat dengan senyuman dengan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Wallahu a'lam. Nabi tidak menjawab daripada pertanyaan sahabat tersebut. Ditanya yang kedua, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Tidak dijawab oleh Nabi kecuali Allah yang Maha Tahu, Allah yang lebih tahu. Pertanyaan ketiga keluar lagi dari lisan seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan hadirnya kiamat? Nabi bagi bertanya kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, apa yang membuatmu bertanya kapan datangnya kiamat? Apakah ada kesiapan pada dirimu untuk mendatangnya hari kiamat? Apa jawaban dari sahabat, ya Rasulullah, aku bukan orang yang pandai beribadah, aku bukan orang yang pandai di dalam berpuasa, beramaliyah baik, tapi aku memiliki modal cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Maka dengan keyakinan Allah akan menyelamatkan aku dari siksa api daripada kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Al-mar'u ma'a man habba. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang dia cinta. Cinta yang dikatakan oleh Nabi, cinta yang diberikan oleh Allah, dititipkan kepada hati manusia agar mereka semua terpaut kepada Rasul SAW. Alhamdulillah, kalau boleh diukur, ya, kalau boleh diukur kehidupan kita maaf, minta rela. Kalau kita cuma syariatnya aja, sholat cuma rukun-rukunnya doang, saya aku yakin sholat kita nggak akan diterima semua. Nggak
kita menjalankan. Susah untuk kita sampai kepada hakikatnya seorang hamba yang sujud kepada Allah dengan penuh keyakinan, walaupun di dalam ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada kemampuan bagi setiap pikiran seorang hamba akan sampai menerawang sampai kepada Allah, menitipkan diri kepada Allah, melainkan dunia yang akan masuk ke dalam pikiran, dunia yang akan masuk ke dalam hati, sehingga Allah tersingkirkan. Apakah salat yang seperti ini
tidak menghina Nabi, Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang bersyukur kepada Allah, duduknya kita di dalam majlis ini bohong kalau Allah tidak memberikan satu kemuliaan yang dimana Allah akan memuliakan kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Ada yang menyatakan di dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Setiap cinta harus diikuti dengan rasa sayang. Di dalam salah satu makalah syair, Syekh Muhammad mengatakan fasyarikul khamr yafdu ba'da sakran. Orang yang minum minuman keras, arak, dia akan mabuk, dan setelah mabuknya dia akan kembali sadar dan dia akan melupakan apa yang terjadi saat dia mabuk. Illa kecuali fasyarikul hubbi boleh sakran. Orang yang sudah mabuk cinta sampai akhir umurnya, dia akan masuk di dalam tenggelam, mabuk di dalam cintanya. Kepada siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Maka hari ini kita lagi pada mabuk cinta. Mudah-mudahan kita nggak dikasih sadar sama Allah. Kalau udah cintanya kepada Nabi, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita nggak pernah dikasih kesadaran agar kita terus mabuk di dalam cinta kepada Nabi, sehingga kita menggapai cintanya Allah Subhanahu. Insya ada yang nanya lagi, hari Nabi Muhammad kan udah mulia, udah agung, kita mau ngapain? Repot-repot bikin maulid, ngagungin dan memuliakan Nabi. Saya mau tanya dulu sama orang pangkalan ini, kira-kira dijawabnya pakai emosi atau pakai dalil? Hah? Pakai dalil atau pakai emosi? Kayaknya enakan emosi ya. Enakan emosi ya. Dalil kan dari udah jelas semua ya. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Betul. Kalau dijawab pakai emosi, dijawab sama orang Jakarta, saya pengen bilang duit-duit gue, yang capek gue, yang kegerahan gue, yang kelaparan, nggak perlu yang saya. Betul. Emang ada orang cinta itu harus pakai dalil? Mencintai seseorang harus pakai dalil ya? Saya mau tanya, Bapak cinta sama ibu? Dulu nggak cinta, sekarang? Oh sekarang. Bu, ibu cinta sama bapak, Bu? Enggak. Emang bapak cinta sama ibu harus pakai dalil, Pak? Enggak pakai dalil, dia pakai duit.
kita ini kalau ditaruh di tempat sesuatu yang nggak baik pasti akan nggak jadi baik. Gak bakal baik. Tapi benci akan berubah seseorang yang baik akan menjadi buruk. Contoh, kita punya tetangga tiap hari maksiat. Satu waktu Allah gerakkan hatinya, Allah berikan hidayah sehingga dia pakai koko, pakai kain, pakai peci, jalan ke masjid. Begitu jalan ke masjid ada pembenci yang lihatnya, apa kata si pembenci? Tumben sholat, soalin. Ini keluar dari lisan seorang pembenci. Kalau kebencian itu Allah sudah membalik akan menjadi cinta, tapi cinta tersebut tidak ditempatkan kepada posisi yang baik, maka akan menjadi buruk. Ada orang ahli maksiat, tukang mabuk, tiap hari kita lihat di pinggir jalan mabuk pakai nyusuk-nyusuk kebun. Cinta yang sudah bicara mengatakan apa? Kesian orang tersebut, lagi banyak pikiran. Cinta jika sudah ditempatkan sesuatu yang gak baik, pasti akan hasil yang gak akan pernah baik. Maka alhamdulillah di hari ini pembuktian rasa cinta kita ditempatkan di tempat yang paling baik, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang membuat kita makin harus cinta kepada Nabi? Maaf, Nabi memberikan syafaat, kita membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan seseorang akan mendapatkan syafaat kecuali ada hukum Nabi Muhammad SAW, kecuali ada cinta kepada Nabi Muhammad. Maaf, yang dikatakan cinta kepada Nabi, orang butuh syafaat, Nabi berikan kepada umat dengan hadis sahih. Beliau mengatakan, barang siapa yang berziarah ke Madinah selama aku masih ada ataupun aku tiada, dia berziarah ke Madinah, dia akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang banyak, kita bisa menjalankan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi tahu betul bahwasanya tidak semua hamba Allah, umat Nabi ini memiliki kesempurnaan untuk datang sampai ke Madinah. Tapi dengan cara lain, Nabi memberikan satu hadis yang ini menguntungkan setiap umat Rasulullah. Barang siapa yang membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil ila akhir. Doa ini dibaca, apa kata Nabi? Pasti orang tersebut akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Ya Rabbana. Tapi inilah cara Allah. Kadang manusia itu, saya mau tanya orang Bangkalan, adzan di masjid ini nama masjid apa? Baitul. Di masjid Baitul Muqdisin adzan sehari semalam berapa kali adzan? 5. Yakin? Enggak 2. Yakin 5. Emang subuh dapat? Emang duhur
Kita ingat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, tatkala Nabi sudah sampai ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril tidak lagi satu langkah mengikuti Nabi, melainkan mundur malaikat Jibril. Diajak oleh Rasulullah, ya Jibril, engkau menemaniku dari mulai bumi sampai sekarang ingin berjumpa dengan Allah, engkau ingin tinggalkan aku sendiri. Ya Rasulullah, engkau yang lebih berhak berjumpa dengan Allah. Aku tidak akan pernah bisa melangkahkan kakiku satu langkah karena aku tidak tercipta dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi yang masuk satu demi satu hingga terangkat Rasulullah berjumpa dengan Allah, ada kecenderungan pada malaikat Jibril kepada siapa? Bukan kepada Sayyidina Muhammad, melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rampas sendalnya Nabi bertempel dengan kaki Nabi yang adanya di bawah daripada telapak kaki Nabi, berjumpa secara langsung bersama Allah, berjumpa langsung kepada Allah. Lebih mulia rampas Nabi jika dibandingkan dengan Nabi daripada dengan malaikat Jibril alaihi wasallam. Malaikat Jibril kalau boleh dibilang bisa terima wahyu dari tapi tidak berjumpa dengan Allah, tapi sendal daripada Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada hijab sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari sini cintanya Nabi ada tertempel di dalam hati kita. Jangan pernah lepas Nabi Muhammad dari hati kita. Kalau bukan karena di hati kita ada Nabi demi Allah, kita akan menjadi manusia yang porak-porak dari dalam kehidupan. Jadi kita minta kepada Allah mudah-mudahan setiap manusia mau mukmin adalah ikhwan, adalah saudara. Kita minta kepada Allah di malam ini dengan kekhususan, dengan kemuliaan, dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Jika mereka telah kembali kepadamu, jadikanlah kematian syahid di hadapan-Mu. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa sebagaimana Engkau menjaga Mekah dan Madinah. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa
Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan di alam kubur. Terangkan cahaya di alam kubur dengan rahmat darimu. Jangan kau biarkan mereka dalam
وعن